Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardiansyah dengan NIM 2020-2074. Saya dari kelas P3. Di sini saya akan menjelaskan kembali ringkasan materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14 guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, saja yang pertama yaitu mengenai pengembangan dan macam-macam media pendidikan. Kata media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, serta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Dan media juga dibagi menjadi dua, yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar. Kemudian pembagian dan macam-macam media pendidikan ini jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan juga daya dan serentak, contoh radio dan TV. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang yang tertutup dan tempat, yaitu misal film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam media sederhana dan juga media kompleks. Kemudian dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi dalam media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparan, dan media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan radio, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu materi kelompok 9 mengenai produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media atau benda visual maupun benda non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, maupun dana. Produksi media pendidikan berupa gambar, yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media atau alat bantu berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Menurut Arif S. Sadiman 1986, simbol-simbol tersebut harus dipahami benar, artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selagi fungsi umum tersebut, secara khusus gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digambarkan. Kemudian juga media gambar ini mempunyai jenis yang bermacam-macam. Misalnya diantaranya adalah media bagan, grafik, diagram, poster, karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Media gambar atau foto, media gambar sederhana dengan garis lingkaran, dan media komik. Berbagai media tersebut perlu dipelajari dan dikuasai oleh guru atau pengajar ataupun calon guru, sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa secara baik, berdaya guna, dan dapat dengan maksimal, dan juga dapat dipahami oleh peserta didik dengan maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu materi kelompok 10, yaitu produksi media pendidikan yang bersifat elektronik. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Dengan adanya media elektronik, kita bisa membantu para guru
untuk memperjelaskan materi kepada siswanya, dan juga para peserta didik itu lebih mudah memahami apa yang disampaikan dengan media elektronik seperti halnya komputer, PC, dan lain-lain. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya adalah radio, tape, komputer, dan proyektor. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer. Bisa berbentuk tutorial, drills, dan praktis, simulasi, dan juga permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan dapat lebih dipahami, dan juga membuat siswa itu tidak bosan dan penjelasan itu tidak monoton, membuat semangat belajar siswa. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead projector atau OHP. OHP atau proyektor adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi. Video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut, dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronik lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD ataupun DVD player, video player, dan lain-lain, yang berguna untuk guru dalam menyampaikan dan menjelaskan materi yang akan diberikan di depan kelas, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Media elektronik juga adalah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik juga yang digunakan adalah salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Apalagi dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi itu dan dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian alat-alat elektronik itu bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listrik. Media elektronik tidak tepat digunakan guru pada daerah-daerah atau di desa-desa yang belum ada listrik, atau di desa tersebut listrik belum masuk. Karena media elektronik hanya digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan pelajaran dengan harapan kegiatan belajar bisa lebih efektif dan lebih menyenangkan. Baiklah, selanjutnya materi kelompok 11 yaitu mengenai pengembangan media audio visual. Audio berarti suara dan visual berarti grafik, gambar dapat dilihat. Dan juga jadi audio visual itu berarti kombinasi antara gambar dan suara. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa media audio visual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau yaitu alat bantu yang dapat mengkombinasikan antara gambar dan suara. Beberapa kelebihan media audiovisual pembelajaran sama dengan pengajaran audiovisual yaitu: yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam tanda kurung dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film, bingkai, film ataupun model. Kemudian objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film ataupun gambar. Dan juga seperti gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat kita sesuaikan. Jika gerak itu terlalu cepat maka kita bisa memperlambatkannya, ataupun sebaliknya jika video tersebut terlalu lambat maka kita bisa mempercepatnya dan sesuai keinginan kita. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman, film, video, atau film bingkai, foto maupun secara verbal, seperti film di mana film sejarah seperti film
gerakan 30 SPKI, di mana kita bisa menghargai, mengambil hikmah dari perjuangan para pahlawan-pahlawan dahulu yang telah memerdekakan negara ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjuangan-perjuangan zaman dahulu dalam memerdekakan bangsa ini, dan kita bisa menghargai para jasa-jasa dan mengetahui para pahlawan yang telah gugur membela bangsa ini. Kemudian objek yang terlalu kompleks atau mesin-mesin dapat disajikan dengan model dan diagram. Kemudian konsep yang terlalu luas seperti gunung api, daerah-daerah, gempa bumi, iklim dapat divisualkan dalam bentuk film, bingkai ataupun gambar. Yang ketiga yaitu media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual, yaitu misalnya terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang kedua, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Media yang berorientasi pada guru sebenarnya. Yang ketiga yaitu media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Media audiovisual juga tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi kelompok 12, yaitu sejarah media cetak dan audiovisual. Mungkin di sini media cetak berawal dari media yang disebut dengan Agna Diona dan Agna Senatus yang di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1445, terutama di negara Eropa. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut koran. Namun di zaman sekarang ini mungkin semakin dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan zaman, seperti media cetak mungkin telah ditinggalkan, karena kita bisa membaca berita-berita lewat TV ataupun seperti gadget. TV pun sekarang juga mungkin seiring berjalannya waktu mungkin juga akan tidak seperti dulu lagi yang dimana meliput berita. Zaman sekarang mungkin orang-orang selalu membaca atau berita dari handphonenya masing-masing. Kemudian pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun 1920. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar awal tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audio visual yang dapat menampilkan audio, yaitu suara, dan gambar atau visual, semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audio visual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi, seperti halnya zaman sekarang, yaitu dimana-mana kita bisa belajar dengan media audio visual. Kemudian yaitu materi kelompok 13, yaitu audio dalam mata pelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik. Dalam pelajaran PAI, untuk lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa, sehingga program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, menambah semangat siswa dalam
belajar, sehingga ia dapat memvisualisasikan pesan-pesan yang dapat disampaikan. Kemudian cara pengembangan media audio, langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio. Langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio sebagai berikut, yaitu mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan, membahas materi program audio, dan mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Di sini juga kita membutuhkan pengetahuan dari akan adanya akan dalam menguasai dalam teknologi yang digunakan. Kemudian teknik penggunaan rekaman diantaranya yaitu kelas harus dibawa ke arah belajar, mendengarkan rekaman secara aktif. Kemudian guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut untuk memudahkan menjelaskan materi selanjutnya, dan juga menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. Yang keempat yaitu kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lain, atau menarik intisari ataupun kesimpulan dari video tersebut untuk dijelaskan lebih lanjut kepada peserta didik. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, kemudian memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis berupa tape recorder atau rekaman, dan juga peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarnya. Kemudian dalam mata pelajaran akidah akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain-lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafal dan juga bernyanyi. Karena jika kita menghafal dengan nada ataupun itu akan lebih memudahkan kita dalam menghafal suatu hafalan. Kemudian dalam mata pelajaran SKI, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi, perjuangan Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah ia dengar. Selanjutnya dalam mata pelajaran fikih, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman yang berisi doa-doa dan bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal bacaan-bacaan zikir sesudah sholat serta doa-doa dalam sholat. Kemudian materi terakhir yaitu dari kelompok 11, yaitu dengan merancang dan membuat media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual adalah kesederhanaan, tergantung kreativitas kita masing-masing, kemudian keterpaduan dan juga penekanan. Keberhasilan penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana seorang guru merancang sebuah media serta bagaimana pemanfaatan media tersebut di ruang kelas. Jadi seorang guru itu harus bisa menjadi orang yang memiliki kreativitas tinggi dan juga imajinasi yang tinggi untuk memanfaatkan dan menyempurnakan materi maupun dalam suatu tempat, misalnya di ruang kelas nantinya. Kemudian diharapkan dengan penggunaan media dapat merubah perilaku siswa, karena sesuai dengan pengertian belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seorang pelajar itu sendiri. Jika guru tidak tepat dalam merancang dan menggunakan media di kelas, maka pesan yang akan disampaikan lewat media tersebut tidak akan sampai dengan baik kepada peserta didik. Berarti di sini juga seorang guru itu harus bisa membaca kondisi dan situasi dari peserta didik. Selanjutnya dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru. Di antaranya adalah melihat RPP atau
rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena di dalam RPP juga harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, dan juga waktu yang ada. Jadi kita juga harus memperhatikan fasilitas di sekolah. Percuma jika kita membawa media-media namun fasilitas di sekolah itu tidak tersedia, maka itu menurut saya mungkin kurang efektif. Kemudian Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah dipahami. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Microsoft PowerPoint juga akan menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Namun kelemahan dari Microsoft PowerPoint adalah menggunakan media elektronik pasti menggunakan listrik. Tidak di setiap sekolah itu memiliki proyektor yang untuk menampilkan Microsoft PowerPoint supaya dapat seluruh siswa dapat melihatnya, dapat memperhatikannya. Jadi tidak semua sekolah mungkin memiliki proyektor, hanya tertentu saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat uraikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.